cara hidup dan keteladanan kita yang baik sehari-hari itu menjadi sarana yang efektif untuk menghadirkan kerajaan Allah. Paus yang penuh kesederhanaan, kerendahan hati, begitu peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang diabaikan. Beliau menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita saat ini. Orang-orang begitu mengagumi beliau. Cara hidupnya beliau yang begitu sederhana, begitu menarik. Orang-orang senang. Cara-cara seperti itulah kerajaan Allah hadir melalui diri kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun hidup kita dengan keteladanan yang baik, agar semakin banyak orang merasakan datangnya Allah yang meraja, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, sehingga orang-orang sungguh merasakan indahnya kehidupan kita bersama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Frater, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Hari ini tanggal 11 November, gereja kita semua memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup yang hidup tahun 335 sampai dengan 397. Martinus ini awalnya adalah seorang tentara Romawi. Ia kemudian melepaskan statusnya sebagai tentara dan senjatanya, lalu melayani Kristus. Dan sebagai pelayan Kristus, ia menjadi rahib, lalu uskup, dan dia dikenal sebagai uskup yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan, melayani terutama orang-orang miskin. Kita mendapatkan doa dan inspirasi dari hidupnya, supaya kita juga mampu menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk menghadirkan kerajaan Allah. Marilah saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dipilih menjadi Paus Fransiskus menolak untuk mengenakan busana dan fasilitas yang mengungkapkan formalitas dan kemegahan. Beliau tidak mengenakan moseta, itu kain penutup pundak yang berwarna merah. Juga tidak mau mengenakan mobil limusin yang sudah disediakan. Beliau memilih naik bis bersama dengan para kardinal. Beliau begitu sederhana dan rendah hati dalam kehidupan kesehariannya.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injil, Yesus menanggapi orang-orang Farisi terkait soal datangnya kerajaan Allah. Bagi orang-orang Farisi, bahkan juga bagi para muridnya, datangnya kerajaan Allah itu tampak dalam sebuah kemegahan yang sifatnya duniawi dan kasat mata. Bisa diukur, bisa diamati, dan itu tampak misalnya ketika ada kekuatan yang begitu besar untuk mengalahkan musuh, dan bisa tampak juga dalam kekuatan politik sehingga bangsa mereka jaya. Itu artinya kerajaan Allah bagi mereka. Yesus mengatakan kepada mereka dan juga kepada kita hari ini, Dia berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah pertama dan terutama itu ada di dalam diri orang-orang beriman, kita semua yang mengaku percaya, yang kemudian mengamalkan iman kita ini dalam bentuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itulah kerajaan Allah. Seorang ibu yang dengan penuh kasih memeluk anaknya ketika anaknya itu baru pulang sekolah dalam suasana kecapean, dipeluk erat-erat, dan anak itu merasakan ada sukacita dari pelukannya itu. Wajahnya begitu berbinar-binar. Kasih dan sukacita yang dirasakan oleh si anak ini, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang ada di luar diri manusia secara eksternal, tetapi itu ada di dalam diri kita ketika kita saling berbagi kasih dan kebaikan satu sama lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, cara hidup dan keteladanan kita yang baik sehari-hari itu menjadi sarana yang efektif untuk menghadirkan kerajaan Allah. Paus yang penuh kesederhanaan, kerendahan hati, begitu peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang diabaikan. Beliau menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita saat ini. Orang-orang begitu mengagumi beliau. Cara hidupnya beliau yang begitu sederhana, begitu menarik. Orang-orang senang. Cara-cara seperti itulah kerajaan Allah hadir melalui diri kita. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun hidup kita dengan keteladanan yang baik, agar semakin banyak orang merasakan datangnya Allah yang meraja, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, sehingga orang-orang sungguh merasakan indahnya kehidupan kita bersama ini. Kita mohon semua ini dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya bagiku, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu seperti Santo Martinus, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.